seperti yang pernah tertulis di situs sejarah Belanda, nama Lali Jiwo sebenarnya bukanlah warisan cerita orang Jawa, melainkan berasal dari seorang pria Skotlandia bernama McLennan. Nama ini pertama kali muncul sebagai nama sebuah pondok yang dia bangun di tengah hutan, jauh dari keramaian dan juga peradaban. Nah, McLennan ini, dia adalah seorang pekerja dari perusahaan dagang yang ada di Surabaya. Awalnya, dia membeli tanah luas di sekitar lereng Gunung Arjuno. Terus di sana dia mendirikan sebuah perkebunan dan menanam berbagai jenis komoditas. Pada awalnya McLennan ini cuma mengunjungi tempat itu ketika cuaca di Surabaya itu lagi panas-panasnya. Tapi berjalannya waktu, setelah McLennan memutuskan keluar dari pekerjaannya, selanjutnya dia pun memutuskan untuk menetap di tanah tersebut bersama istrinya yang namanya Anna. Dan sebagai seorang pedagang, McLennan ini tak cuma mengelola perkebunan, tapi dia juga dikenal sebagai seorang pemburu ulung. Jadi setiap pekan, dia selalu masuk ke dalam hutan untuk berburu dan membawa hasilnya pulang ke rumahnya yang ada di Tretes. Nah, singkatnya waktu itu, karena ketika berburu ke hutan ini sangatlah jauh jaraknya dari rumah tinggal McLennan yang ada di Tretes itu, akhirnya dia mulai berpikir untuk perlunya membangun sebuah pondok persinggahan. Nah, pondokan ini rencananya akan dibangun oleh McLennan di ketinggian sekitar 200 meter di atas permukaan laut, dan lokasinya ini ada di lereng Gunung Arjuno. Jadi di lokasi itu sangat terisolasi dan sangat jauh sekali dari Tretes. Dan di situ ada hamparan savana hijau yang cantik sekali dengan pemandangan jajaran hutan pinus dan juga background puncak Gunung Arjuno. Nah, disitulah kira-kira letak pondok alas Lali Jiwo yang dibangun oleh McLennan. Dan di situ McLennan akhirnya menamai pondokan tersebut dengan nama yang cukup puitis dalam bahasa Belanda, yang kira-kira artinya dalam bahasa Indonesia itu adalah lupa jiwa atau jiwa yang terlupakan. Tapi pada akhirnya dia kemudian memutuskan untuk merubah namanya, dan dia memutuskan untuk menggantinya dengan bahasa Jawa, bahasa lokal, dan kemudian dia menyebutnya dengan Lali Jiwo. Nah, penamaan Lali Jiwo ini menggambarkan betapa terisolasinya tempat tersebut. Jadi, pondokan ini itu seakan terlupakan oleh dunia, jauh dari keramaian dan juga kesibukan. Nah, seiring berjalannya waktu, McLennan akhirnya juga membangun jalur pendakian yang menghubungkan Tretes dan juga Pondok Lali Jiwo. Dia bahkan kemudian mempromosikan tempat tersebut sebagai tujuan wisata berburu untuk orang-orang Belanda yang tinggalnya di Surabaya.